Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallaman taslima amma ba'du. Teman-teman, sahabat Kang Ahya semuanya, marketing berkah. Pada kesempatan kali ini Kang Ahya mau share kepada teman-teman mengenai sebuah konsep pemasaran. Apapun tuh strategi pemasaran yang digunakan, baik menggunakan brosur print seperti ini, ataupun brosur yang cetakan yang dibuat dari ini brosur cetakan dibuat Kafling Monorejo ini ya. Cetakan dibuat seperti ini. Itu ada poin dasar besar yang kita harus pahamin, yaitu semua alat-alat yang seperti ini kan alat-alat offline ya, alat-alat offline. Alat-alat offline ini baik alat digital dan offline itu semua itu menjaring database. Jadi larinya ke database, bukan kita melihat dari fisik yang nampak secara lahir. Seseorang marketing atau seorang pemasaran itu kadang lihat dia pakai FB Ad, dia pakai IG Ad, dia pakai Google Ad, dia closing. Kita tanggapan kita seperti itu. Dan yang paling penting dari media-media itu semua itu adalah pengelolaan database-nya itu semua. Contohnya seperti FB Ad itu kan ada pixel, kemudian Google Ad begitu juga. Jadi memang utamanya itu efektif Google Ad, FB Ad itu efektif jika menggunakan satu ya website, karena nanti di website itu ditanamkan pixel atau rekam jejak digital, sehingga nanti target buyer itu sampai mana prosesnya itu bisa direinformasikan lagi sampai dia closing. Begitu tahap-tahapannya di media. Begitu juga yang di dunia offline, seperti offline gini, itu satu brosur yang kita punya, baik yang set plan begini, itu harus mendapatkan database yang kita punya agar bisa kita kelola dengan baik. Apapun itu profesinya. Oleh karena itu ada cara yang tergantung kita memulai dari mana. Kalau misalnya baru memulai ya kita biasanya secara offline tuh banyak cetak brosur seperti ini yang dibagikan ke perumahan-perumahan atau ke orang-orang. Nah, yang perlu menjadi pemahaman kita itu adalah mengenal produk yang kita punya. Itu yang penting. Produk kita yang itu seberapa bagusnya, seberapa kuatnya, sehingga kita bisa memetakan itu produk itu target marketnya siapa. Ada marketnya nggak? Ada pasarnya tidak? Itu yang paling penting. Jadi jangan sampai sebar brosur sembarangan, atau pasang IG Ad, FB Ad itu sembarangan. Nah, jadi ada retorikanya, ada caranya, atau ada polanya. Jadi disesuaikan dengan target market produk yang dia punya. Setelah itu misalnya contoh lah kayak brosur yang manual begini. Untuk harga kafling misalnya harga 75 juta. Tentu kita harus tahu marketnya itu di mana, masakannya di mana. Kalau misalnya dia itu adalah marketnya PNS, tentu kita harus tahu di mana kan letaknya PNS itu biasa ngumpul, warung apa dia biasa makan siang, sehingga kita bisa efektif kita bagikan brosur ini. Nah, misalnya target market kita itu karyawan perusahaan, tentu kita harus bisa melihat di mana mereka itu berkumpul ketika siang hari. Misalnya target market kita itu adalah mereka ya yang kerja di perusahaan, misalnya perusahaan tambang, migas atau konstruksi lainnya. Nah, itu jadi
ketika brosurnya ini harus sampai gimana supaya sampai kepada mereka. Misalnya canvassing di warung-warung mereka ketika mereka istirahat dan makan siang. Tentu kita harus memahami target market kita. Target market kita kan di sana dia waktu istirahat kan nggak banyak ya, kurang lebih sekitar jam 12 sampai jam 1 atau jam 12 sampai jam 2. Jadi waktunya sangat sempit ya. Jadi kita ada retorikanya untuk menyampaikan brosur gini, terus cara mengemasnya seperti apa itu harus dipelajarin. Nah, jadi boleh ketika dia lagi makan, mohon izin Pak, kami ingin memperkenalkan produk Kafling, semoga ini bisa menjadi informasi, titipkan untuk Bapak pelajarin, boleh Bapak simpan dahulu, nanti ketika sudah di rumah boleh dibuka-buka, atau ketika di kantor bisa dibuka-buka. Jadi memang prosesnya seperti itu. Nah, nanti dari hasil itu semua ada yang akan chatting, atau ada yang yang chatting, atau ada yang komunikasi. Nah, itu rekam jejaknya itu namanya database yang kita punya, sehingga nanti kita bisa follow up ketika dia menanyakan, otomatis dia menanyakan lokasi di mana, terus macam-macamnya itu sudah masuk kepada hangat dia. Jadi nanti ada pola-polanya, dan sangat jarang sekali kita temukan sekali bertemu langsung dia deal kemudian beli. Itu ya sekitar 10% saja market yang ditemukan di pasar seperti itu. Jadi ada butuh proses pola-pola yang nanti bisa dipelajarin sahabat-sahabat Kahya. Ada di member area ya, di member area itu Kang Ahya bagikan untuk teman-teman yang bagaimana maintenance untuk marketing properti. Semua marketing seperti itu pasti ada nih tahap maintenance, karena data itu mahal, database itu mahal. Begitu juga kalau sekarang ketika kita promosi dengan media sosial juga ada caranya, muara ke database. Jadi ingat ya, semua itu bermuara ke database, baik itu berupa email, baik berupa nomor HP atau WhatsApp, baik berupa pixel dan lain sebagainya. Jadi tidak tepat dikatakan Kang Ahya misalnya ketika iklan pakai ini resolusinya untuk lebih tinggi, resolusi untuk closingnya. Semua media digunakan supaya kita dapat menjaring media sosial, target market yang kita akan kita dapatkan. Jadi untuk project properti semua digunakan, karena ilmu marketing semakin berjalannya waktu dia akan semakin berkembang, dan kita harus tahu proses untuk closing itu ada dapurnya, dan itu tidak jarang sekali dibagikan kepada teman-teman marketing berkah, kecuali di kegiatan ketika sahabat berkunjung ke rumahnya atau sahabat mengikuti coaching secara lebih dalam lagi. Biasanya itu kalau di seminar itu ada workshop, kalau misalnya di lembaga usaha itu ada maintenance, kita harus gabung menjadi member areanya supaya mendapatkan insight-insight dalam ini. Dan semua itu nanti disesuaikan dengan kemampuan marketing berkah semuanya. Jadi semua cara-cara yang diberikan itu menjadi data awal untuk teman-teman bisa manfaatkan, disesuaikan dengan gayanya teman-teman. Caranya teman-teman belum tentu sama dengan caranya Kang Ahya. Tiap orang memiliki gaya masing-masing dan memiliki target market masing-masing sesuai di mana dia berada. Oleh karena itu apapun media yang kita gunakan, baik brosur, kemudian media sosial, kemudian website dan lain sebagainya, dikuasain. Kemudian pokoknya penting adalah pengelolaan database. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mengolah database untuk penjualan properti, boleh bergabung bersama teman-teman Kang Ahya. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.